bahwa kalau kita berpuasa, melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan, dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Fa insya Allah puasa kita juga tidak ada urusannya dengan hal-hal yang duniawi. Nggak ada kita kalau puasa Ramadan kok cita-citanya biar nanti kalau nyala kepilih, biar nanti pangkatnya naik. Insya Allah nggak ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya mohon maaf ini kalau saya duduk di atas ini. Sebenarnya lebih enak kalau duduk bersama di bawah gitu. Tapi enggak apa-apa, biasanya saya duduknya di bawah bareng-bareng pakai meja gitu saya, tapi enggak apa-apa, mohon maaf sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki hari ke-17 kita menjalankan ibadah puasa. Artinya, dan pada tadi malam kita mungkin sudah bersama-sama memperingati malam yang sangat mulia, malam nuzulul Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa fase yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita lalui dalam rangka kita menjalani ibadah puasa ini. Kalau sebagian ulama memberikan urutan fase tentang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan madrasah rohani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa puasa. Fase pertama yang sudah kita lalui bersama mungkin adalah fase shaumul badani, atau puasa badan kita, puasa kita yang tingkat yang paling rendah, yakni tingkat kita hanya menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa secara ukuran fikih. Maka fase ini mungkin bisa kita lalui bersama, sudah kita lalui bersama lah paling tidak, bahwa kita mungkin sudah berada di fase ya puasa ya tidak makan, tidak minum, kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini tentunya fase yang sangat fisik sekali, karena kalau cuma puasa pada level seperti itu, pada fase seperti itu, artinya secara rohani kita tidak pernah naik dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang fase yang kedua yang harus kita jalani bersama adalah fase nafsani, fase psikologis. Kita tidak hanya berbicara tentang sah dan tidak sahnya puasa, tetapi kira-kira puasa kita itu ada nilai enggak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sudah tidak bingung tentang bagaimana batal dan tidak batalnya puasa. Kita sudah tidak mikir buka puasa itu nanti harus menyiapkan apa, kemudian sahur harus mikirin apa. Tetapi fase itu kita menjalani bagaimana puasa kita ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada fase psikologis ini kita tidak hanya menahan dari makan dan minum, tetapi kita sudah shaumul jawarih, atau anggota badan kita juga kita ajak untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak hanya membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahalanya puasa. Mulut kita ajak puasa sehari, telinga kita juga kita ajak puasa, kemudian tangan kita juga kita ajak puasa, kaki kita ajak puasa. Artinya kita sudah mengajak anggota badan kita yang lain juga untuk melalui ibadah puasa ini.
Karena pada fase inilah kemudian Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita bahwa malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi 'arshihi wa ju'ihi. Kalau orang tidak bisa meninggalkan perkataan yang tidak baik maupun perbuatan yang tidak baik, Rasul menyampaikan pesan seperti itu, falaysa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh fi 'arshihi wa ju'ihi. Allah tidak butuh dengan lapar kita, laparnya hamba-hamba Allah tadi, dan juga tidak butuh hausnya. Artinya pada fase itu kita sudah masuk pada fase bahwa kita harus memikirkan tidak hanya urusan makan dan minum, tidak hanya haus dan lapar saja, tetapi kita harus sudah anggota badan kita ajak untuk berpuasa. Maka kemudian ada pesan bagi Rasulullah SAW, dan juga sebagai mengatakan adalah athar atau qaulus sahabat, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal 'arsy wal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada nilai puasanya, laisa lahu min siyami ilal 'arsy wal ju', kecuali hanya lapar dan hanya haus dan lapar saja. Dan semoga puasa kita tidak hanya tadi di level fisik, tidak hanya di fase fisik tadi. Kita mungkin hari ini seharusnya memang sudah seharusnya, karena ke-17 ini, bahwa kalau Rasul mengatakan awwalu rahmatun wa awsatu maghfiratun wa akhiru 'aikum minan nar, bahwa fase kedua ini memang kita merasa sudah level di situ. Atau bahkan kita bisa juga melakukan lompatan yang fase yang paling tinggi. Tapi paling tidak seandainya kita sudah pada fase yang kedua ini, bahwa anggota badan kita semuanya sudah kita bisa untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan nilai puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita sudah di fase lumayan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian fase yang ketiga ini yang kemudian dikatakan oleh Rasul, oleh para ulama, adalah fase ruhani. Fase ruhani ini seringkali tidak bisa kita jelaskan karena urusan ruh memang tidak bisa kita jelaskan. Jadi ini adalah fase yang penuh gambaran-gambaran saja, metafor-metafor saja. Karena pencapaian orang yang melalui fase yang puasa ruhani ini, memang dia hanya mendapatkan gambaran-gambaran saja. Karena sebelumnya sudah dikasih rambu oleh Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, bahwa enggak usah banyak tanya tentang ruh lah. Semakin kamu banyak bertanya tentang ruh, maka kalau orang Jawa bilang malah tambahan ruh. Jadi kan seperti itu. Karena apa? Qulir ruhu min amri rabbi, urusan roh itu biar Allah saja. Tapi pada fase ini kemudian yang menjadi apa? Menjadi Allah, Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa kita akan mendapatkan satu malam kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, yang dikatakan dengan malam Lailatul Qadar. Maka ada satu gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada satu peristiwa pada zaman Nabi. Pada saat itu para Rasulullah pernah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar akan datang. Rasulullah menyampaikan pesan seperti itu. Maka betapa bahagianya semuanya kemudian orang-orang menyampaikan kepada umat Islam saat itu, kemudian semuanya berkumpul di masjid Rasulullah SAW. Semuanya berkumpul hadir di masjid Rasulullah. Jadi jangan digambarkan masjid Rasulullah itu sudah semegah ini. Ya masih zaman dulu kan apa, padang pasir kemudian dikasih batas tembok saja gitu. Makanya kalau ada cerita-cerita apa unik di pada waktu peribadatan Rasul itu, kan ada salah satu sahabat Rasul yang apa yang model Abu Nawas lah gitu. Yang model Abu Nawas begitu kan. Senangnya guyon, senang apa
Salahnya guyon tapi guyonnya kadang keterlaluan gitu kan. Jadi ada ya gambaran kita tentang masjid tidak seindah itu, tapi ya masjid zaman Rasulullah ya seperti itu. Maka kemudian seluruhnya berkumpul, kemudian ada apa ini? Katanya engkau mengatakan bahwa malam ini akan turun Lailatul Qadar ya Rasulullah. Oh ya, insya Allah semoga turun nanti malam. Semuanya sudah siap, kemudian sholat malam semuanya bareng-bareng. Lah kebetulan itu kan dilalah itu kan kersane Gusti Allah, jadi kehendak Allah gitu kan. Jadi pas malam hari itu, pas lagi sholat semuanya, hujan deras, masya Allah, hujan deras. Ya nggak kita bisa bayang. Tapi karena apa? Ya hujan derasnya, kalau kemudian Rasulullahnya masih santai menjadi imam, mereka tidak akan tergoyahkan sama sekali. Masih sholat biasa, sholat di atas pasir tadi. Ya bisa kita bayangkan lah kalau kita kemudian sholat di atas pasir yang basah, gitu kan. Oh, kita bisa bayangkan. Kemudian setelah selesai, kemudian semuanya berkumpul, kemudian ada yang bertanya itu kan, Rasul, bagaimana? Apa benar malam hari ini Lailatul Qadar turun? Rasulullah sambil melihat wajahnya para jamaah tadi yang habis sholat di atas pasir tadi kan, kira-kira yang nempel di muka itu apa? Kalau sholat di atas pasir basah lah gitu. Nah, memberikan apa? Ya belepotan lah Pak kan. Oh ya malam hari ini turun. Semuanya kaget. Padahal yang turun kan waktu itu cuma hujan saja kan. Tapi Rasulullah itu kan orang yang senang menggembirakan orang. Jadi Rasulullah itu orang enggak galak itu enggak. Kalau sesama orang Muslim itu Rasulullah itu sangat menggembirakan. Dan Rasulullah itu juga suka guyon itu. Jangan dibayangkan Rasulullah itu kan galaknya masya Allah. Rasulullah itu biasa guyon itu. Makanya Rasulullah itu kan pernah pada waktu satu peristiwa itu kan Rasulullah itu kan disuguhi makanan kacang Arab itu dan kemudian di sampingnya Sayyidina Ali gitu kan. Pas lagi santai makan itu kan, ya Sayyidina Ali itu kan juga kocak orangnya itu kan, begitu habis makan itu kan kulit kacangnya kan ditaruh di depan Rasulullah, kulitnya ditaruh di depan Rasulullah itu kan. Wah, akhirnya kan begitu ditanya yang punya rumah, enak Rasulullah? Oh enak sekali itu. Ali langsung nyeletuk, wah enak itu, lihat itu depan Rasulullah itu kulitnya banyak itu kan. Tapi Rasulullah juga nggak kalah jawaban, oh iya enak banget gitu kan. Itu di Ali itu sampai kulit-kulitnya dimakan gitu kan. Nah, jadi Rasulullah itu juga guyon seperti itu. Nah setelah peristiwa tadi kemudian ada salah satu sahabat tadi menanyakan, ya malam hari memang turun Lailatul Qadar. Lu tandanya apa? Lu tandanya semuanya pada ada di muka kalian semuanya. Coba pegang muka kalian. Ya dipegang, yang nempel apa? Ya tanah, pasir. Lu kan itu cuma tanah. Lah itulah Lailatul Qadar. Semakin besar semakin bingung. Artinya kemudian Lailatul Qadar itu kan tidak bisa kita maknai secara letterlek kan, tapi lebih pada metafor, lebih pada gambaran itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yaitulah malam Lailatul Qadar. Puncaknya orang mendapatkan kemuliaan itu kalau orang menyadari min aina wa ila aina. Dari mana kamu dan mau kemana? Maka kemudian disadarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kamu itu dari tanah dan pada waktunya juga akan kembali ke tanah. Maka puncak kenikmatan kita itu kan kalau kemudian dari rohani kita timbul ungkapan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu kan kayaknya kan menakutkan itu kan. Karena hampir selama 2 tahun yang lalu itu kalimat itu hampir tiap hari. Tiap hari, nggak tahu masjid ini sungguh mengumumkan tiap hari enggak itu. Setiap hari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap hari. Karena korban Covid itu kan. Ya kan?
Mungkin 2 tahun yang lalu kalimat itu kan terus berbunyi terus gitu kan. Padahal sebetulnya itu kan untuk mengingatkan kita itu kan. Nggak usah takutlah kalau sudah waktunya itu kita nggak usah pengen cepat atau nggak usah pengen. Karena penyadaran kita dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini mengatakan satu proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang seringkali kita baca setiap hari. Maka kalau kita sholat, setelah sholat kemudian kita membaca subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allah Akbar, ini kan sebenarnya kan juga proses kita untuk menyadari bahwa kita ini milik Allah dan pada waktunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka proses yang pertama para ulama tersebut mengatakan bahwa proses subhanallah, proses takhalli, proses kita membersihkan diri kita dari hal-hal yang mengotori diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mengotori dari akhlak-akhlak yang tidak baik kita bersihkan. Maka kalimat itu kan subhanallah, subhanallah, engkau maha suci Allah, aku melepaskan takhalli, melepaskan dosa-dosa. Maka itulah kemudian baru level selanjutnya kita ini masuk ke level tahalli. Setelah kita melepaskan dari perbuatan dosa-dosa kita, kemudian baru kita layak untuk berhias. Karena sebetulnya apa? Bisa jadi kita puasa kita, sholat kita, kemudian sedekah kita, infak kita itu masih di level di tahalli tadi untuk membersihkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu baru kita tahalli, menghias diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan akhlakul mahmudah, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghias dengan akhlak yang terpuji, maka yang keluar dari lisan kita adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena pada hakikatnya kita sedang menghias diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pantasnya orang berdandan itu kan kalau sudah mandi. Ibaratnya takhalli tadi kita itu kan lagi mandi. Membersihkan seluruh dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mandi baru dandan. Nah, jangan melompat dandan dulu, mandinya nanti. Ya enggak pas gitu kan. Baru mandi kok sudah dandan itu kan mesti kan berbeda dengan orang yang berdandan tapi sudah mandi. Bisa dilihat lah, bisa dilihat. Secara fisik saya bisa dilihat. Orang yang belum mandi dandan sama orang yang sudah mandi kemudian baru berhias. Maka ini kan sebetulnya kan perjalanan kehidupan. Baru puncaknya kita masuk ke kalimat tajalli. Kalimat itu yang keluar adalah kalimat Allah Akbar, Allah Akbar. Menuju Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Setelah kita menghias, melepaskan dosa-dosa kita, menghias diri kita, kemudian tajalli artinya kalau dalam bahasa asing itu kan ngejowantah. Apa ya bahasa Indonesianya itu? Lupa saya bahasa Indonesia. Apa ya? Jadi ngejowantah itu mengaktual. Jadi begitu kita merasa membersihkan diri setelah berhias, maka tidak akan boleh lahir namanya kesombongan, merasa lebih baik, merasa lebih soleh, merasa lebih alim. Karena apa? Ada Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Maka proses kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menuju bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan pada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harus proses itu yang harus kita lalui. Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa begitu kita menyadari
bahwa kita ini dari mana dan akan kemana, atau orang bilang dalam bahasa asing itu menyadari sangkan paraning dumadi kan gitu kan. Min aina wa irja, sebetulnya kan ini sangkan paraning dumadi itu kan sebetulnya kan kalimat terjemahan bebas dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kita itu kan dari mana dan akan kembali kemana, karena kita itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bisa kembali kepada Allah itu kan kemudian disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat orang-orang yang punya jiwa yang tenang. Maka Allah menyapa kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, kalau kita sudah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian setelah kita disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tenangnya jiwa kita, karena kita sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyadari kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, Allah menyapa kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kalian semuanya ila rabbiki radiyatan maradiyah, kepada Tuhanmu dengan tanpa masalah. Radiyatan maradiyah itu kan gampangnya tanpa masalah. Jadi kita juga tidak dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga tidak membawa masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridho, juga kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah memiliki jiwa seperti ini, kemudian Allah mempersilahkan kita fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita dipersilahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba. Karena untuk menjadi seorang ibad, untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tentunya harus melaksanakan proses penghambaannya. Proses penghambaan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Proses penghambaan kita apa? Ya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, penghambaan kita, proses penghambaan kita sudah kita lakukan dengan berbagai macam fase tadi, maka Allah berfirman wadkhuli jannati, silakan masuk ke surga. Nah, kita ini kan juga nggak tahu surga itu kan kayak apa. Mengadu dalam Al-Quran itu kan Allah itu kan cuma memberikan isyaratkan begini, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum qurrata a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bahwa engkau tidak akan pernah tahu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qurrata a'yun, sesuatu yang menyenangkan hati. Jazaa'an bima sebagai balasan terhadap amalan-amalan kamu. Maka kemudian kalau kemudian apa, Rasul juga memberikan penegasan a'datul ibadiyas sholihin, bahwa disiapkan surga itu disiapkan terhadap orang-orang yang soleh. Kemudian dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kalau kita melihat satu keindahan kemudian mengatakan masya Allah indahnya kayak di surga, berarti surga bukan itu. Karena Rasul sudah memberikan ragu, la ainun ra'at, tidak pernah mata melihat. Kalau kita pernah mendengar bahwa ada satu keindahan, ada tempat wisata, ada yang indah sekali, masya Allah, mereka bercerita udah kayak surga pokoknya, berarti surga juga bukan itu. Karena Rasul juga pernah mengatakan wala udhun sami'at, telinga kita itu tidak pernah mendengarkan itu. Kalau kemudian kita berimajiner kemudian tentang surga, surga itu mesti kayak seperti ini dan sebagainya, berarti surga juga bukan itu. Karena apa? Rasul sudah memberikan rambu wala khatara ala qalbil bashar, tidak terbersit oleh hati manusia. Paling kita itu kan kalau
Kalau di Quran itu kan kita itu kan dikasih bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa surga itu nanti tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu nanti mengalir sungai. Nah, kalau cuma surga seperti itu, di puncak hanya villa, bawahnya sungai, gitu kan. Itu gak indah. Itu kan cuma bocoran-bocoran sedikit. Tapi juga bukan itu semua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya bukan itu bisa jadi yang kita tuju. Karena yang kita tuju hakikatnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kita bukan karena takut neraka, bukan karena pengen surga, tetapi lebih pada pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan yang sangat mulia ini Rasul juga mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban atau man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwa kalau kita berpuasa, melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan, dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah puasa kita juga tidak ada urusannya dengan hal-hal yang duniawi. Enggak ada kita kalau puasa Ramadan kok cita-citanya biar nanti kalau nyala kepilih, biar nanti pangkatnya naik, insyaallah enggak ada lah gitu. Kalau ada yang kebangetan lah masa puasa Ramadan dicampuri yang begitu. Puasa ya kita biar nanti kalau nyala dipilih orang. Kalau nanti pangkatnya biar naik, enggak. Karena apa? Kalau kita sudah disapa oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, ya dasar kita harus iman dan wahtisaban. Maka kalau di dalam ayat puasa itu kan Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa kalimat kutiba yang ditulis atau kemudian dimaknai oleh para ahli tafsir dengan kalimat furidu. Hanya kita ini kan sebenarnya kan begitu kita masuk puasa sebenarnya kan sudah didata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu masuk bulan puasa, kita itu kan sudah didata oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya hambaku yang puasa ini kita sudah. Maka pilihan kalimat kutib atau ditulis atau diwajibkan kita untuk berpuasa karena sebenarnya hakikatnya kita sudah ditulis. Kok ada orang ngaku muslim kok nggak puasa, berarti bisa jadi memang nggak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak tertulis itu kan. Gitu. Berarti kalau tidak tulis berarti termasuk hamba Allah yang romli lagi. Rombongan liar, bukan rombongan lillahi ta'ala. Karena romli itu kan ada rombongan liar, ada rombongan lillahi ta'ala. Jadi seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ke-17 kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani ibadah puasa ini. Mari kita jadikan bahwa puasa kita betul-betul ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kita puasa badan kita, tidak hanya psikologis kita, tetapi kita mencoba rohani kita tautkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa yang menjadi cita-cita ibadah kita menjadi cita-cita puasa menjadi Allah yang muttaqun, menjadi hamba yang bertakwa yang betul-betul kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.